Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam ya di waktu apapun yang menonton video ini. Jadi pada video kali ini aku mau menjelaskan sedikit dari salah satu materi di mata kuliah di Rosa Islamiyah. Tapi sebelumnya aku memperkenalkan diri. Namaku Siti Nur Akila Erlia Putri, mahasiswa Prodi Arsitektur dengan NIM 251060726. Ya, jadi aku bikin video ini sebagai pemenuhan dari tugas untuk UAS di Rosa Islamiyah. Ya, jadi langsung ke materi kali ya. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang salah satu dari 3 pemikiran dalam Islam. Jadi kan di dalam Islam itu kan ada 3 jenis pemikiran. Yang pertama ada Burhani, yang kedua Irfani, dan yang ketiga Bayani. Jadi yang mau aku jelaskan ini yang Bayani. Bayani itu apa sih? Nah, jadi kan Bayani ini dia salah satu pemikiran Islam yang dia ini berfokus pada teks tulisan yang sudah ada gitu. Jadi dia fokus utamanya nih ya kepada Al-Quran, hadis, maupun kesepakatan para ulama. Ya kalau mau apa ya, kayak misalnya ada apa-apa gitu, ketentuan, syarat, apa segala itu ambilnya pasti harus yang sudah ada disebutkan di Al-Quran, hadis, maupun ketentuan para ulama gitu. Iya, jadi dia mengutamakan hal ini tuh ada nggak sih dijelaskan dalam agama, itu udah ada belum sih? Gitu. Tapi bukan yang secara logika yang kayak misalnya, oh kayaknya ada tapi kayak mungkin harus ditafsirkan atau dijelaskan apalagi enggak. Jadi kalau Bayani ini dia kayak misalnya kalau di Al-Quran udah dibilangkan haram berarti dia haram gitu, nggak ada kayak misalnya oh ini kan haram tapi kalau misalnya dalam ketentuan apa gitu syarat-syarat atau apa dia bisa aja jadi mubah atau boleh, nggak gitu. Kalau Bayani ya dia memang kalau misalnya dia bilang harus kayak gini berarti harus gini, nggak ada babi ibu kesana-sana gitu. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya secara bahasa, itu kan bayani itu diambil dari bahasa Arab ya pastinya. Dari kata bayan, yang dimana artinya itu, sebentar. Oh, artinya itu penjelasan, pernyataan, dan juga ketetapan. Kalau secara istilah itu kan dia berarti sumber pengetahuan. Iya, karena bayani ini kan dia meletakkan Al-Quran dan juga hadis ini sebagai sumber utama dalam mencari ilmu, mencari pengetahuannya gitu. Udah jelas fokus analisis dari Bayani sendiri ini ya teks itu, teks Al-Quran, teks hadis, teks yang sudah ada gitu. Nah, jadi sekarang masuk ke ciri-ciri dari penalaran Bayani ini. Jadi kalau untuk ciri-ciri sendiri, yang pertama sudah pasti dia bergantung pada teks Al-Quran, hadis gitu, udah pasti ya jelas karena memang konsepnya Bayani ini kan dia mengambil berpatokan pada teks itu memang jelas. Lalu untuk ciri yang kedua dia fokus pada makna dari teks itu. Jadi ya dia fokus pada maknanya supaya dia tahu yang mana itu yang dikategorikan dengan antara yang umum dan khusus, yang mana yang dikategorikan apa sih kayak misalnya haram dan makruh atau enggak kayak ya kayak sebagainya gitulah. Ya, terus ciri yang kelihatan juga dari penalaran Bayani ini juga dia sifatnya tuh tidak kohesif. Jadi kan kohesif itu kan artinya dia sama gitu, kayak sama, melekat gitu kan. Nah, tapi karena Bayani ini dia nggak selalu sifatnya kohesif gitu. Berarti kan artinya dia bisa berbeda-beda gitu makna tafsirannya gitu antar kelompok. Jadi misalnya nanti kelompok A bilangnya kesimpulannya gini, kelompok B kesimpulannya gini, padahal objek yang dibahas itu sama gitu tapi menghasilkan dua kesimpulan yang bisa aja berbeda gitu karena sifatnya memang tidak kohesif. Terus Bayani ini dia diterapkannya di mana gitu. Oke, jadi untuk penalaran Bayani ini sebenarnya nggak bingung kok, kayak misalnya kok kayaknya susah banget ya terus diterapkannya di mana gitu, kayak nggak bisa sembarangan. Penerapannya itu ya pertama dia biasanya diterapkan di usul fikih atau ilmu yang pokoknya ilmu tentang hukum-hukum Islam gitu ya.
Dilihat dari namanya hukum Islam, berarti sudah pasti dia harus sesuai dengan syariat kan. Yang disinilah maka penalaran bayani itu digunakan. Lalu selain itu juga pada penafsiran suatu ayat itu sudah jelas dia memang butuh penalaran bayani juga gitu, karena memang dia fokusnya pada ayat-ayat Al-Quran, hadis. Nah jadi untuk ilmu tafsir itu, tafsir Al-Quran ya, itu dia jelas dia juga memakai penalaran bayani ini. Nah tapi selain dua itu yang dia memang fokusnya pada teori dan pemikiran itu, sebenarnya dalam keseharian kita juga secara tidak kita sadar ya itu juga menerapkan bayani gitu, menerapkan konsep bayani. Gimana tuh? Ya cara kita beribadah, cara kita sholat, cara kita wudhu, ibadah yang lain, itu kan jelas kita tuh mengikuti apa yang udah ada gitu. Nah itu kan berarti konteksnya ya bayani tadi itu, karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita ibadah kayak sholat nih, udah jelas-jelas tahu sendiri kan sholat itu gerakannya ya gimana gitu. Nggak mungkin kan kita tambahin sendiri kayak misalnya harus muter dulu kah atau lompat-lompat dulu kah. Oh, nggak mungkin dong. Harus sesuai dengan syarat. Makanya apa yang kita lakukan itu dalam ibadah juga termasuk dari penerapan kita di bayani gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri ya, untuk kelebihan sendiri bayani ini sudah pasti jelas dia keasliannya bakal tetap terjaga gitu, keaslian dan originalitas dari suatu ketentuan itu sudah jelas gitu kan. Dia memang bergantung pada teks yang sudah ada, yang dimana itu memang gak bakal berubah lah itu ya. Karena ada kelebihan pasti juga ada kekurangan ya. Jadi kekurangannya itu karena dia terlalu berpaku pada teks yang sudah ada, jadi susah untuk beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada sekarang ini, dengan perkembangan zaman, dengan apa-apa gitu. Soalnya banyak yang sekarang tuh ada, tapi di zaman dulu waktu ayat itu turun itu belum ada gitu. Nah untuk kasus ekstrimnya itu malah bisa disebut apa sih namanya itu, wahabi apa ya gitu kan. Padahal sebenarnya ya itu nggak apa-apa gitu loh, cuma karena dia memang tidak ada di dalam teks itu ya, karena memang belum ada pada masanya dulu waktu ayatnya turun, maka di kelompok ekstremis itu malah bilang ini tuh wahabi itu. Kayak misalnya kendaraan, kalau kan dulu kan kendaraan baru unta aja gitu ya, kendaraannya kayak hewan unta gitu kan, tapi kan sekarang sudah ada kayak macam-macam itu kan, kayak ada kendaraan mobil motor segala itu. Ya nggak mungkin dong itu kita bilang nggak boleh karena di Al-Quran nggak ada lah, malah nyusahin kan jadinya. Makanya itu dia kelemahannya bisa ya, karena apa ya, kayak kurang bisa mengikuti gitu. Baik, sekiranya itu yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak salah karena aku juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.